Halo teman-teman, nama aku Brigita Kartika Febriani Rum dari Universitas Slamet Riyadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini aku mau membahas tentang tugas aku jurnalisme, yaitu new normal di kampus. Kali ini aku diskusi sama teman aku namanya Dinar. Oke, langsung saja ya, kita bahas tentang intinya. Nah, saat ini kan new normal udah diterapkan pemerintah di seluruh Indonesia, tapi sekolah, kuliah belum ada yang masuk. Menurut aku, new normal belum bisa menjamin keamanannya. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana sebagai sesama mahasiswa? Kalau menurut aku sebagai sesama mahasiswa, tentunya new normal itu kalau misalnya nanti masuk kampus itu harus harus memakai protokol kesehatan seperti kayak menjaga jarak, menggunakan masker, terus selalu membawa hand sanitizer, dan di kampus itu juga harus membawa hand sanitizer. Di kampus itu harus menyediakan hand sanitizer juga, dan jika perlu nanti kalau mau masuk kampus itu loh, itu ada petugas. Ada petugas ya. Nah, bener banget tuh teman-teman katanya Dimar, kita harus antisipasi karena kan banyak Teman-teman kita kan dari luar daerah, dan kesehatan orang kan masing-masing, kita nggak tahu kesehatan orang itu seperti apa. harus tetap jaga jarak, antisipasi biar tidak tertular penyakit apapun. Terkadang memang itu susah kita mengikuti pelajaran di perkuliahan daring kali ini. Kadang juga bosan juga lama-lama. Soalnya nggak bisa ketemu sama teman, cuman lewat itu aja, online via WA lah, via Zoom, Skype, Google Classroom. Sulit juga kalau buat nyerna pembelajaran, jadi nggak fokus, kadang disambi sama lihat medsos yang lain, cuman absen aja. Jujur sebagai mahasiswa juga, aku itu kadang kayak kalau kan ada mahasiswa yang tipenya langsung tanggap dengan pelajaran, ada yang harus diulang beberapa kali baru bisa tanggap. Nah, aku juga gitu, kayak harus beberapa kali diajarin baru bisa tanggap kayak gitu. Nah, sedangkan kayak belajar online gini kan kayak gimana ya, kita tuh misalnya hitung-hitungan. Nah, sedangkan aku tuh kalau hitung-hitungan tuh harus diajarin secara langsung, nggak bisa kalau nangkepnya. Iya, nggak bisa kalau misalnya lewat sosial media dijelasin pakai tulisan, dosennya ngetik di tulisan atau dosennya VN misalkan di via WhatsApp, itu kayak susah gitu loh. Cuman materi aja dapetnya. Iya gitu. Dan terkadang tuh ada dosen yang kayak misalkan ngasih tugas gitu dadak. Maaf, ya kadang dosen itu nggak melihat dari kita itu lagi mana, sibuk apa enggak. Padahal kan kita punya kesibukan yang lain, nggak cuma tugas dari beliau doang kan. Tugas yang lain, dosen dari yang lain kan kadang juga ada. Bentrok sama deadline yang lain. Jadi gimana ya, kayak dari gini tuh kayak ya ada sisi negatifnya juga ada sisi positifnya sendiri-sendiri. Kalau sisi positifnya itu kita dapat ya lebih fokus, ya tergantung orangnya bisa fokus apa tidak. Kalau menurut saya sih lebih mudah, gimana ya, Lebih mudah ya emang, misalnya kalau buku-buku kan kita di rumah jadi efektif lah ya, lebih efektif. Kadang kan kita misalnya di kampus, namanya juga manusia ya, ada yang sempurna. Kadang juga gitu kita lupa bawa bukunya kayak gitu. Kalau sisi negatifnya ya itu kadang bentrok sama jadwal lain, terus lagi ada acara keluarga atau lagi kerja misalkan, Jadinya cuma dikasih waktu sebentar, dan misalkan kita lagi pergi terus tiba-tiba ada tugas langsung harus dikumpulkan pada hari itu, kan kayak kitanya juga yang bingung kayak gimana gitu loh. ya emang itu kewajiban sih, cuman ya bingung aja membagi waktunya itu kayak gimana. Nah, kecuali kalau misalkan ya nggak semua dosen seperti itu, cuman misalkan kita jauh-jauh hari dosennya udah dijadwalkan jam segini nanti saya kasih tugas, itu kan kita lebih enak, lebih bisa gimana ya, kita sebagai mahasiswa tuh bisa mempersiapkan diri lah kalau jam segini nanti ada tugas dari bapak ini, ada tugas dari ibu ini. Tapi biasanya ada juga mahasiswa yang sistemnya kebut semalam Ya, kayak kita ya. ya kita tuh termasuk kayak gitu. Tapi lebih enaknya lagi kalau
gitu, deadline-nya masih lama gitu, nggak besok deadline bingung gimana. Dan kitanya juga enak gitu loh bagi tugasnya masing-masing dari dosen-dosen. Apalagi tugasnya banyak makin pusing, malah banyak sambat karena daringnya. Kayak sekali tuh keluhan dari teman-teman, daring nih Gini-gini deadline-nya cuma sebentar, tugas banyak dan lain sebagainya. yang sebetulnya sih enak masuk dapat ketemu teman langsung tatap muka sama dosen, cuman new normal itu belum terjamin. Ya belum terjamin, ya itu tadi kayak kesehatan orang masing-masing kan kita nggak tahu, kita sendiri aja nggak tahu kesehatan kita itu seperti apa kan. Dan orang Indonesia kan juga tahu sendirilah di berita-berita itu masih disuruh di rumah, disuruh nggak jualan, tapi misalnya di pasar-pasar masih nekat ya, walaupun gimana ya kayak itu emang apa ya buat Tuntutan. ya tuntutan, terus kebutuhan ekonomi juga. Cuman sih belum siap ya ekonomi. Iya, terus emang sih ekonomi Indonesia itu jadi turun, cuman kan gimana ya kalau misalkan Harusnya pemerintahnya lebih itu ya, lebih ketat dalam melakukan peraturan supaya itu kesehatan warganya lebih terjamin, tapi gimana lagi kan ekonominya itu belum siap kayak di negara-negara lain, jadi ya bimbang juga. Ini ada saran buat dari kita, diterima alhamdulillah, kalau juga tidak diterima tidak apa-apa, tapi ini menurut pribadi kita sih. Jadi kalau misalkan nanti kita udah masuk ke kuliah lagi seperti biasanya itu kayak misalkan kampus mungkin bisa kayak melakukan satu protokol protokol kesehatannya, terus kayak misalkan kita tuh di kelas tuh disuruh juga jaga jarak, tempat duduknya itu dikasih jarak, terus kayak mahasiswanya misalkan bisa dikurangin kayak satu kelas itu beberapa aja. terus diganti kayak jam-jamnya itu Ada loh. shift gitu ya gitu. Ya, mungkin itu sedikit tentang new normal, Opini tentang new normal di kampus, sama saran kita buat kedepannya seperti apa. oke. Terima kasih, saya dari Lidita